Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Auliana Daruslani dengan nomor peserta yaitu GEA 01I009 akan melaksanakan tugas assignment ketujuh yaitu membuat model LLM dengan menggunakan Watson Machine Learning di environment lokal dengan menggunakan UI dari Streamlit. Oke, di sini kita harus mendownload atau mengambil beberapa kode yang kita perlukan untuk eh, kita gunakan di sini. Kita masuk ke repositorinya IBM Build Lab dan kita masuk ke repositorinya Fatfar Workshop dan kita masuk ke bagian 202. Kita masuk ke script dan kita akan ambil 5 kode yang ada di sini. Nah, kemudian saya sudah mengambil kode tadi ke dalam Visual Studio Code saya. Di sini kita sudah mengambil kode yang kita perlukan yaitu sampel LLM, use case generate, use case inference, use case summary, dan use case transform. Nah, langkah pertama adalah kita harus membuat yang namanya file yaitu .env. .env ini digunakan untuk menyimpan kredensial yang diperlukan untuk mengakses dari API IBM Machine Learning itu sendiri, IBM Watson Machine Learning itu sendiri. Nah, pertama kita bisa siapkan yang variabel yang bernama API key dan juga ID project. Nah, API key dan ID project kita bisa dapatkan dari eh, laman akun IBM Watson kita masing-masing. Di sini kita bisa masuk ke project, kemudian kita menuju ke bagian manage, dan di dalam project kita bisa menuju ke bagian general, dan kita bisa copy saja bagian project ID ini. Kita copy ke sini, dan untuk API key-nya juga sama, kita bisa dapatkan dari sini. Kita bisa menuju ke eh, access ya. Jadi kalau kita masuk ke sini tuh kita menuju ke access, nanti akan diarahkan ke sini, dan kita bisa masuk ke dalam bagian API keys. Nah, di sini saya sudah dapat ya, saya sudah pernah membuat API key-nya. Oleh karena itu, saya langsung tempel saja API key saya di sini. Nah, lengkap sudah file.env kita. Nah, file.env ini dipisah karena yang pertama untuk keamanan. Jadi, .env ini dipisah karena menghindari dari adanya penggunaan kredensial yang disalahgunakan nanti kalau misalnya ada orang yang pakai proyek ini. Terus juga .env ini memudahkan kita agar tidak menulis kode berulang di setiap use case, karena kan di setiap use case ini kita perlu API key di sini. Kita perlu API key dan juga project ID. Nah, supaya tidak dipanggil ditulis secara berulang, maka kita bisa menggunakan .env ini dan kita bisa inisiasi eh, function di sini ya untuk mengambil API key dari file.env. Nah, selanjutnya yang kita perlukan yaitu adalah file yang bernama requirements.txt. Nah, requirement.txt ini akan berisi semua dependensi yang kita perlukan untuk menunjang operasional dari eh, model kita nanti, begitu. Untuk pembentukan model kita nanti, seperti Watson Watson Machine Learning-nya, ya kan. Kemudian ada Streamlit-nya, itu harus kita install dulu dependensinya. Di sini saya sudah dapatkan ya eh, apa saja yang harus diinstal. Nah, di sini ada load.env, ada IBM Watson Machine Learning, ada Streamlit, Loadly, dan Pandas. Oke, kita bisa langsung install terlebih dahulu. Langkah selanjutnya itu kita install terlebih dahulu.
untuk eh, mendownload SDK yang kita perlukan gitu. Nah, di sini kita bisa eh, mengetikkan prompt pada terminal kita yaitu pip install minr requirements.txt. Nah, yang paling sering terjadi, masalah yang paling sering terjadi pada saat menginstal requirements ini adalah terkendala pada Pandas ini. Karena tidak ditemukan C++ tools, toolkit dari Windows ya di sistem lokal kita. Nah, sebagai bentuk preventifnya, kita bisa menginstal terlebih dahulu C++ toolkitnya di sini. Nah, di sini kita bisa install terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah terinstall, biasanya ada Visual Studio Installer. Dan kita harus pastikan bahwa eh, di bagian sini, di bagian Desktop Development with C++ itu harus sudah tercentang, kemudian kita install. Nah, kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi ini tidak perlu dilakukan kembali, sehingga instalasi berjalan dengan sukses. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan instalasi, kita bisa melakukan deploy lokal dengan cara mengetikkan yaitu eh, Python, sorry ini saya itu bisa Python dot minm streamlit run. Nah, yang kita run adalah sampel LLM UI demo ini. Kita bisa run sampel LLM UI demo.py. Sorry, ini kenapa nih? File doesn't exist sample. Oh, salah saya. LLM kurang M. Oke, ini sudah langsung terbuka di localhost kita dan ini adalah hasil dari kode ini ya, sampel LLM UI demo ini akan menampilkan jika di deploy maka akan menampilkan eh, bentuk seperti ini ya. Jadi model ini sebenarnya adalah model yang dirancang khusus untuk bisa menganalisa dan juga merangkum, mensummarize ya eh, keluhan ataupun feedback dari pelanggan gitu. Dengan harapan dengan adanya model ini ya kita dapat bisa lebih gampang gitu untuk melakukan tindakan apa yang tepat terkait dengan eh, sentimen, kemudian eh, hasil dari analisa itu sendiri ya, hasil analisa dari si komplain atau feedback dari si pelanggan itu sendiri gitu. Di sini kita bisa melakukan summarization dan juga bisa analyze data. Di sini kalau di analyze data itu ya berarti nanti kita bisa lihat, nah ini ya keluhan-keluhan dari pelanggan, types of complaints-nya itu seperti apa ya. Dan ini kita bisa pilih modelnya, ada model Lalama, ada Granite dari IBM, ada Flan dari Google. Kita juga bisa extraction ya, kita bisa mengambil poin-poin utama. Kalau entities berarti kita bisa mengambil apa saja sih yang disinggung di sini, tempatnya apa, orangnya siapa gitu yang disinggung oleh si user yang menulis eh, keluhan atau feedback ini gitu. Kalau emotion berarti di sini model akan menebak bagaimana emosi dari si user ketika menulis feedback ini gitu atau ulasan ini. Kalau sentimen ini berarti nanti model akan menilai apakah ulasan ini bernilai negatif, positif atau netral seperti itu. Nah, mungkin saya contohkan summarization sini. Jadi ini adalah keluhan punya pelanggan. Nah, cuman di sini
sayangnya apa nih, Space ID, Project ID itu tidak ditemukan ya. Sebentar. Oh, ini saya salah tulis, jadi harusnya Project ID. Aduh, Project ID. Kita bisa run ulang. Oke, kita run ulang. Nah, sebentar. Ya, kita coba summarization dulu. Nah, ini kuota saya sudah mencapai batas ya, jadi tidak bisa melakukan summarization karena ya token saya sudah tidak ada lagi gitu di free trial dari IBM saya. Jadi mungkin intinya adalah dia si model ini akan melihat eh, dari ulasan ini apa sih poin penting yang harus eh, kita perhatikan gitu sebagai pemilik usaha ataupun manajer begitu supaya tindakannya tepat sasaran seperti itu. Intinya seperti itu. eh jadi intinya adalah sampel LLM UI demo ini adalah bentuk dari user interface-nya itu sendiri menggunakan Streamlit. Di dalamnya itu nanti dia akan memanggil beberapa function, beberapa modul ya di sini ada use case generate, ada use case summary. Jadi kalau misalnya tadi tombol summarization-nya dipencet, maka akan memanggil use case summary gitu ya. Kemudian kalau misalnya mengambil poin-poin, kita bisa nanti si sampel LLM UI demo ini akan memanggil use case inference. Nah, use case generate dan use case transform ini digunakan untuk input dan output ya. Jadi ketika user memasukkan input di dalam sampel LLM UI demo ini, maka inputan tadi akan dibawa masuk dulu di dalam use case generate.py untuk diteruskan ke dalam model dari Watson Machine Learning. Nah, kemudian ketika Watson Machine Learning sudah menghasilkan output, maka output tersebut dibawa ke use case transform.py ini untuk nantinya dirapikan sebelum masuk ke dalam ditampilkan kembali kepada user di sampel LLM UI demo ini. Kira-kira seperti itu dari flowchart kerja dari masing-masing file ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.